bagaimana caranya supaya ana bisa istiqomah menghafal Al-Quran dan dihilangkan rasa malas? Pertama, baca fadilahnya. Ini tadi sebagian kecil yang kita sebutkan. Dan saya yakin insya Allah dengan izin Allah, saya pribadi dan tentu jemaah sekalian, berbeda kan motivasi untuk ke Al-Qurannya sebelum hadir dan sudah hadir sekarang? Ya, kira-kira ada tambahan motivasi untuk baca Al-Quran sekarang? Ada? Cuma 2 orang yang jawab. Yang lainnya berarti tidak termotivasi. Tapi nggak apa-apa, saya dapat pahala menyampaikan. Dia teman-teman sekalian baca fadilah, karena fadilah hadis-hadis Nabi SAW atau ayat Al-Quran menjelaskan masalah itu akan sangat mendorong kita untuk rajin mengerjakan sebuah ibadah. Seperti kita kalau mau rajin bersedekah, baca fadilah sedekah. Janji Allah di situ apa sih? Haji, umrah, apa saja baca fadilahnya. Ya, kalau tidak punya bukunya tinggal ketik di Google sekarang fadilah baca Quran misalnya. Keluar semua tuh tulisan-tulisan banyak, baca deh. Itu pertama, baca fadilahnya sehingga kita termotivasi. Wahyu itu mengajak bicara hati manusia. Yang kedua teman-teman sekalian, harus bentuk komunitas yang sama. Penting sekali itu. Kalau Anda berteman dengan orang yang malas sholat, kita jadi malas sholat. Bahkan kadang-kadang ada teman-teman yang tidak sholat, kita sholat. Kita tidak khusyuk pun, kita anggap kita lebih baik daripada dia. Buruk itu. Padahal sholat kita tidak khusyuk, gitu kan? Hampir mendekati mereka. Mungkin pahala sholatnya malah tidak ada. Betul kerjain. Tapi kalau kita temannya adalah orang-orang yang rajin sholat, selalu khusyuk, kalau sholat tenang, maka kita akan termotivasi dengan mereka. Gitu. Tampiasannya ada. Makanya kata Nabi SAW, Al-maru ala dini khalili, seseorang sesuai dengan agama temannya. Bentuk komunitas itu. Cari teman-teman Al-Quran, yang kalau azan ke masjid, mereka selalu pegang Al-Quran baca, itu jadikan sebagai sahabat. Yang buruk semuanya harus diputus, nggak bisa. Boleh kenal iya, tapi sahabat nggak. Berpengaruh, manusia terpengaruh jiwa. Saya pernah kasih contoh kan, teman kita di sebelah bilang, ayo saya mau kencing dulu ya, kita terpengaruh mau kencing kok. Kita duduk dengan orang, jangan bilang, oh saya nggak terpengaruh, teman tadi malam duduk di diskotik zina, lalu dia datang ceritain saya gini-gini, terus kita bilang kita tidak terpengaruh. Gimana caranya? Telinga dengar, telinga ini connect dengan hati manusia. Orang kalau tonton, matanya lihat, telinganya dengar, connect dengan hati, terus dia bilang tidak terpengaruh. Gimana caranya? Gak bisa itu. Manusia lemah teman-teman sekalian. Bentuk komunitas. Kita akan tertarik dengan teman-teman yang soleh itu. Gitu kan? Jadi kita harus tahu. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dengan hadis sahih, saya tidak tahu diriwayatkan oleh siapa, tapi hadis ini hadis sahih. Bahwasanya Nabi SAW berkata, nanti akan ada orang-orang beriman masuk ke surga, lalu mereka mencari teman-teman dekat mereka. Lalu tidak ditemukan teman-teman dekat itu. Maka mereka mengatakan, ya Allah, teman-teman kami. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penghormatan terhadap ahli surga yang beriman itu disuruh cari teman yang di neraka diselamatkan, dikeluarkan. Saking besarnya pengaruh. Di dunia akan memandu kita kepada perbuatan yang baik, dan di akhirat kita diselamatkan sama mereka. Penting teman-teman itu. Harus. Gak bisa enggak. Maka akan hilang malas tuh. Kalau kita bergaul sama orang malas, pengangguran, duduk, cuman tahu ceritain orang, ganggu orang, ya cuman tahu waktu kosong, maka kita akan seperti mereka. Tapi kalau kita berteman sama teman-teman yang semangat, setiap talim sana nih, talim sini nih, talim sana nih, baca Al-Quran pada kesempatan saling mengingatkan, menangis kalau lagi dengar masalah kisah sahabat dan seterusnya, kita akan terpengaruh dengan mereka. Penting sekali, ya, bentuk komunitas. Itu insya Allah hal yang sangat mendasar. Baca fadilahnya, kemudian bentuk komunitas. Dan yang terakhir, yang ketiga teman-teman sekalian, tanda kutip ini selalu saya sampaikan, paksakan diri. Paksa. Harus dipaksa diri. Tidak bisa kalau nggak dipaksa. Harus paksa. Kalau Anda tidak paksa sholat malam, mulai nanti malam sampai mati tidak akan sholat malam. Sampai kapan nih? Paksa bangun, bunyiin alarm, harus bangun. Dorong jiwa kita. Malam ini masih gagal, besok malam harus. Terus. Kalau enggak sampai kapan? Harus kita paksain. Dan wajar orang itu berubah menjadi lebih baik. Wajar. Yang tidak baik itu kalau kita jadi tambah buruk, gitu kan? Harusnya kita jadi baik. Saya ulangi lagi, pernah saya sampaikan sebuah kisah. Saya pernah berbicara sama teman saya, semoga Allah jaga beliau, Dr. Hussein Jabiri. Beliau sekarang dosen juga di Madinah, di Jamiah, di kampus kami dulu. Teman dekat saya kalau telepon-teleponan selalu saling menasihatin. Satu waktu saya telepon dia, lalu ngobrol, lalu selalu saya bilang, akhi, ayo kita saling nasihatin. Kadang-kadang dia nasihatin saya dengar. Ini Abu Dur'a, ini Sa'id bin Musayyab, ini si fulan, ulama-ulama tabi'in, sahabat bercerita tentang ini. Kami saling berbagi. Satu waktu saya ditanya, Khalid, ente dulu nasihatin, bagaimana berbagi. Saya tidak tahu juga kenapa saya katakan itu. Saya bilang, akhi, siapa ulama yang paling antum idolakan, yang paling antum anggap saleh sekarang di Saudi? Dia bilang Syekh bin Baz.
Salah satu ulama mufti Saudi yang sudah meninggal rahimahullah. Mata beliau buta tapi Masya Allah hafal Quran dan banyak fatwanya. Yang jelas, saya tanya, kebetulan Syekh bin Baz sudah mati. Saya bilang sekarang Syekh bin Baz sudah mati, dia bilang iya. Baik. Bagaimana pendapat kamu pribadi saja tentang Syekh bin Baz? Sekarang dia di surga atau di neraka? Kata dia, di surga. Insya Allah masuk surga karena dari zahir amalnya kelihatannya orangnya baik. Fatwanya di mana-mana, ya. Dan banyaklah murid-muridnya gitu kan. Baik gitu kan. Saya bilang, yang kamu bilang itu betul. Saya juga yakin dengan itu karena beliau adalah orang soleh. Tapi yang jadi masalah, saudaraku, kamu harus sekarang, mumpung kamu hidup, buat prestasi supaya kalau kau mati seperti Syekh bin Baz, kau akan dikenang seperti dia. Jadi setiap orang di antara kita sini teman-teman sekalian, bayangkan kalau kita mati, apa yang akan terkenang dari kebaikan kita di mata manusia. Maksudnya kita pikir, bukan untuk riak supaya mereka, bukan. Maksudnya, jadi contoh apa nih saya? Apa yang sudah saya lakukan? Apa andil buat agama? Pernahkah bagi Quran? Pernahkah bantu anak yatim? Pernahkah ini? Pernahkah itu? Ada sesuatu yang kita sudah lakukan. Sehingga pada saat kita meninggal bisa jadi contoh bagi masyarakat. Atau kalau kita meninggal malah orang bersyukur. Ya kan? Ada orang begitu subhanallah. Meninggal orang bilang, Alhamdulillah dia mati. Karena buruknya. Naudzubillah. Gitu. Maksudnya kalau kita meninggal tuh orang sedih. Wajar itu. Nabi SAW meninggal, sahabat semua sedih. Kehilangan manusia terbaik. Abu Bakar meninggal, satu Madinah menangis. Umar meninggal, satu Madinah menangis. Semua merasa sedih. Kehilangan orang-orang saleh ini gitu kan.